Bagaimana cara mendapatkan suami yang soleh? Gak ada yang lebih baik kecuali kembali ke konsep surat An-Nur ayat 26. Thayyibatul lithayyibin. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Semua orang yang punya nilai yang tinggi itu gak murahan, gak gampangan. Mereka punya standar. Mereka hanya mau dengan yang terbaik. The best will come for the best. Yang terbaik hanya akan datang ke yang terbaik. Kira-kira Ronaldo mau ikut kompetisi tarkam nggak hadirin? Enggak. Bahkan banyak pemain-pemain kelas dunia itu pindah klub hanya untuk ngejar main di Liga Champion. Orang-orang terbaik hanya mau yang terbaik. Laki-laki yang bagus kualitasnya itu hanya mau dengan akhwat yang bagus. Kalau enggak, yang benar-benar ikhwan gitu ya, yang ori gitu, bukan yang KW1, KW2, KW3, apalagi KW4. Nggak hanya fisik yang dia lihat, walaupun tuh akhwat cantiknya ijma gitu loh. Kan iya, kecantikan kan ada ijma, ada yang khilaf gitu. Ya, antum jangan ketawa keras-keras, tampan juga ada yang khilaf, ada yang ijma. Nanti kita diketawain juga sama belakang. Walaupun cantiknya ijma gitu loh, semua madhab bilang cantik dia gitu. Ikhwan yang benar-benar ori itu enggak langsung mengiyakan. Sejarah mencatat Abu Nuaim dalam Hilyatul Aulia itu membawakan kisah ketika ada orang kaya raya di Basrah yang punya anak perempuan. Anak perempuannya itu cantiknya ijma. Itu ditawarin sama ayahnya untuk nikah sama laki-laki yang ganteng, yang keren, yang kaya juga. Itu anak perempuannya nggak mau. Usut punya usut, ternyata anak perempuannya itu tertarik dengan Malik bin Dinar. Setelah ditawarin, Bani Hashim coba yang maju pada saat Bani Hashim ningrat. Berarti kan punya darah sama dengan Nabi SAW, nggak mau. Tuh sampai ayahnya bingung. Akhirnya pas ayahnya meneliti, ini kayaknya putriku naksir nih sama Malik bin Dinar. Makanya ditanya, kata ayahnya, ayah lihat kayaknya kamu suka sama Malik bin Dinar. Dan Malik bin Dinar itu ikhwan ori hadirin. Oh itu baru ikhwan tuh Malik bin Dinar. Apa kata putrinya? Putrinya mengatakan, huwa wallahi ghayati. Memang itu tujuan saya ayahku. Itu laki-laki yang saya inginkan. Maka ayahnya utus omnya untuk ketemu Malik bin Dinar. Coba datengin Malik bin Dinar, terus bilang bahwa putri saya, keponakan kamu, itu suka sama dia. Insya Allah kita atur lah. Pokoknya apa yang diinginkan oleh putriku dan keponakanmu, kita akan berusaha wujudkan. Ketemulah sama Malik bin Dinar. Kata omnya nih, wahai Malik bin Dinar, kamu tahu saya ini berasal dari keluarga yang paling kaya di sini. Jadi kalau dulu udah ada majalah Forbes, ini masuk nih Forbes deh. Lo paling kaya. Dan kamu juga tahu saya ini salah satu wali dari seorang anak perempuan yang cantiknya luar biasa. Dan ternyata dia pengen kamu jadi suaminya. Bayangkan, bukan kamu yang ngejar-ngejar kita, kita yang datang. Orang paling kaya di Basra. Dan dia hanya mau nikah sama kamu, nggak mau sama yang lain. Kalau antum jadi Malik bin Dinar, apa respon antum? Sami'na wa ata'na. Sami salatu. Saya dengar, saya taat deh. Nah. Udah tuh. Tapi kan Malik bin Dinar ori nih hadirin, nggak kawi. Kata dia, sungguh aneh kamu wahai fulan. Tidakkah kamu tahu saya sudah talak dunia 3 kali. Talak bain kubra dalam ilmu fikih. Saya nggak tertarik. Yang kamu sodorkan itu cuma dunia. Orang saya udah cerai sama dunia 3, nggak boleh balik lagi. Kan kalau talak 3 itu nggak boleh rujuk. Walaupun masa iddah nggak boleh rujuk. Talak bain. Allahu Akbar. Itu ikhwan ori hadirin. Jadi kalau hanya mengandalkan masa lalu terus kecantikan ini, kalau kita ngincar ikhwan ori nggak akan dapat para akhwat, nggak akan dapat. Kita harus berbenah, kita harus perbaiki diri, kita harus mendekat kepada Allah, kita harus berzikir kepada Allah, kita harus berdoa kalau mau cari ikhwan ori. Tapi kalau aku sih nggak muluk-muluk KW3 juga nggak apa-apa Ustadz, yaitu dikembalikan kepada yang bersangkutan. Dan ini yang perlu diperhatikan, jangan sampai nyesel karena kasus perceraian di dunia ikhwan dan akhwat pengajian juga nggak kecil gitu loh. Kenapa? Karena
itu tadi, nggak nyari yang ori, pengen segera nikah tapi nggak punya bekal, nggak toyibat. Wat toyibatu lit toyibin. Wanita yang baik-baik itu jodohnya insya Allah tuh laki-laki yang baik-baik. Antum juga demikian, kalau antum cari akhwat yang ori, ya antum juga harus bagus lah. Hanya ngandelin yang berhijab atau seterusnya, nggak cukup demikian. Dia harus tahu kaidah. Makanya perbaiki diri, itu yang terbaik. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar kan. Kalau kita berusaha bertakwa, ada aja tuh